Jadi dulu itu ada para nabi, ibunya itu mantan seperti itu. Ada 5 orang anak yang berjalan. Baca Allah mengkotanggang sokor. Di Tamilofilid juga diriwayatkan ada seorang perempuan cantik Bani Israel. Saudian ini lo bayari 10.000 dirham. Saudian saat dembangnya ini 10.000 dirham. Terus dia ada hidayah datang. Ketika ada hidayah datang, dia kepingin dikawin oleh seseorang yang bisa menggiring dia ibadah kepada Allah. Ternyata mengejutkan. Semua orang mencemooh dia. Cari wong putih rosa, sekabine seda, bing, jaga kaki di orang tahu seda, orang rembang tahu seda, orang ngujung tahu seda, orang winongan tahu seda, orang jeruk tahu seda, kapi tahu rasanya seda. Siapa salah anda ada seda? Ada seorang ulama besar Bani Israel mendengar itu kan viral, kok coro saya viral. Sebab pasien setiap datang mesti kembali, kok balik? Prei cari wisan leren. Kata perempuannya itu viral sahabat Israel wis leren. Aduh aku katu pesen tiket. Ada salah seorang ulama besar mendengar, dia datang kepada si perempuan itu. Katanya kamu berhenti, iya. Katanya kamu ingin kawin, iya. Siapa yang mau melamar kamu? Udah ada, semua menjawab saya karena memang saya mantan. Sudah gini saja, saya nggak mau kawin kamu. Coba ada Abdul Ghafur ngawin mantan ngonoan, viral, judulnya kuat deh, ternyata Abdul Ghafur juga manusia. Kenapa tidak mencari perempuan yang berjilbab dan soleha? Ternyata yang dikawin waktu tulisannya apa kuat deh, mantan tretes. Pasti dicemooh oleh orang banyak. Tapi dengan hidayah itu kan innallaha yuhibbut tawwabin kan penting kita pahami. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan dan menjelek-jelekan orang seperti itu. Dia taubatan nasuha. Coba kita lihat di Tamil Wafilin bab taubat ya. Di situ dikatakan selama dia bertaubat, dia selalu bangun kepada Allah. Pada akhirnya dia diberi karunia anak oleh Allah Ta'ala. 7 anak soleh semua. Wa kana indaha sab'atu banina wa saru kulluhum anbiya'a Bani Israel. Itu ya apa? Coba. Jadi dulu itu ada para nabi, ibunya itu mantan seperti itu, tapi sudah taubatan nasuha. Lah kalau sudah taubatan nasuha, sejarah hitam itu kan tidak boleh kita baca lagi. Wong Allah Ta'ala saja yuhibbut tawabin. Kok kita mau mengorek-ngorek sejarah hitam dia? Gak boleh. Dia anak pitul tadi Nabi kabeh. Jadi mana kita berbicara fikih untuk orang lain, mana kita harus ngerem kepribadian kita supaya kita selalu rahmah wassafaqoh kepada dia. Kanjeng Nabi saja syafaati li ahlil kabairi min ummati. Jelas kan itu? Nah itu Khomer itu sekarang, Masya Allah sebenarnya. Nun Sewu, Kabupaten Pasuruan di zona merah, sabu-sabu itu. Sama lihat tahanan Polres Pasuruan penuh dengan tahanan narkoba. 75% tahanan narkoba itu. Ini cobaan umat Islam di Indonesia ini. Ya amuran londo teko maneh tinimbang narkoba sing teko mrene. Karuan lek londo teko jamaah antem kita nih antem awak cek kedot daripada dijajah oleh narkoba ini. Ya lebih baik Belanda datang lagi. Narkoba iso resik. Ini jawaban kita sekarang. Makanya kita semua
punya anak, jaga pergaulan, itu saja sudah. Ciri-ciri anak narkoba itu suka keluar malam. Jadi kalau kita punya anak sudah bisa sepeda motor, sampai pegang kontaknya, jangan sampai keluar setelah maghrib. Jadi balik teng langgar kayak kuno biyen itu penting. Menghidupkan langgar, musola, mari maghrib ngaji, mari sak sinau, setelah itu tidur. Sekarang ini kadang ayahnya bangga. Tang budu melaki no vario bingkok juk. Neser juk budun tetang kaya varion kapi tang budu ulu ngedol bilang. Jangan bangga kita ya. Wazadalan namai sopa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sapa sahabat Abi radhiyallahu anhu. Wala yantaibulan ora bakal ngerampas sapa wong nuhbatan ing rampasan data syarafin kang anduweni rega larang. Yarfau kang padha ndangak sapa anasu wong akeh ilaihi maring data syaraf fiha ing dalem nahbat absarahum ing mripate annas hina yantahibu ing dalem nalikane ngerampas sapa wong ha ing nahbah wa wa halu taiman mukminun iku mukmin. Nah, ini ya seidem lah dengan gulul ya. Orang itu tidak akan melakukan perampasan, tidak akan melakukan penyelundupan, tidak akan melakukan penyelundupan terhadap barang-barang yang bernilai tinggi, di mana pada para manusia akan terengah penglihatannya melihat mahalnya barang yang ditilap itu. Wa mu'minun, kalau masih dia iman tidak akan melakukan hal itu. Coba kalau kita lihat di medsos ya, bagaimana koruptor itu menyita uang rakyat sampai triliunan, kita akan menganggap aduh sepi. Mata kita akan melotot ke atas, saking merasa ajibnya, terheran-heran terhadap uang korupsi yang triliunan rupiah. Kita akan terperangah ke atas. Selama dia ada keimanan yang melekat di dalam dadanya, dia tidak akan melakukan hal itu. Tidak akan melakukan nahbah. Wala yakululan ora bakal nyelinep, nipu. Ini kalam apa? Sinonim semua. Ahadukum sapa salah siji sira kabeh hayna yakulu ing dalem nalikane nipu sapa ahad wa wa halu ta'ahad mukminun iku mukmin. Tidak akan melakukan penipuan dan sejenisnya. Salah satu kita semua kalau hati kita masih ada keimanan. Fa iyakum mongko watiya sira iyakum watiya sira. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wa an sahabat radhiyallahu anhu, saking sahabat radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong mata kang sedo sapa man. Mata ini kalau memaknai orang, jangan dimaknai mati. Lek kucing mati gitu ya. Mata itu sedo gitu loh. Siapa mata juga? Jawab koceng. Udah siaran mati apa mata koceng? Loh, siap. Mosok koceng sih lagi. Mau ngatanya buat menusanya. Siapa wafat? Siapa tadi umurah? Siapa meninggal? Orang mati. Koceng. Kan ada bahasa kromo inggil ya. Man sapani wong mata kang sedo sapa man wa wa hali utaiman bari uniku lebar min salasen saking perkara telu al kibru nyatane iku sombong wal hululu lan nipu wad dainu lan utang adan hari ya kan. Dakhala mongko bakal mlebu sapa man al jannata ing swarga rawahu Tirmidzi. Utang yang ada niat tidak nyaur. Orang yang wafat lalu dia bersih dari sifat sombong, sifat hulul, hutang yang niatnya tidak nyaur, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Takabur ini saya pernah mendengar dari guru saya. Seorang guru merasa lebih mulia dari murid, itu masuk takabur. Bahkan kita orang yang merasa iman, merasa lebih mulia dari Fir'aun, itu juga takabur. Makanya Syaikhul Qadir Al-Jailani dalam Nasaihul Ibad pernah menyampaikan, idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika walau kafiran aw majnunan.
Bila kau bertemu siapapun, bergaul dengan siapapun, maka anggaplah orang lain itu lebih mulia daripada kamu, sekalipun dia orang kafir ataupun orang gila. Ini pesan dari Syaikhul Qadir Jailani. Jadi kalau kita merasa karena dia dianggap gila oleh kita, itu ada misqalu dzarratin minal kibri berarti di dalam hati kita. Lah otak nih saya repot nih, biar kan ngotang kaki tok ya. Tapi yang dimaksud di sini hutang yang niatnya kita itu tidak nyaman. Pengotangnya orang tidak masalah. Wa Nabil Malik an Abihi radhiyallahu anhu qala sami tumiran sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ali dawuh sapa Rasul. Inna Allah Ta'ala Azza wa Jalla satuna Allah Ta'ala Azza wa Jalla la yaqbalu iku ora nerima sapa Allah salatan ing salat biwaya tuhurin kelawan tanpa sesuci wala sedekatan lan ora ing sedekah min hululin saking oleh nipu, oleh nyelinap, oleh nyolong macam-macam. Saya banyak kenal ya dengan anak-anak yang bermain di jalanan itu ya. Lu aja kakek oleh nala aku juga bayar apa aja biasa ya lah ya gaya terang-terangan ongke kan engke lencang lencang pada orang lencang pada orang dan tiba oleh ke dia itu engke ini di makan demosai banyak makan lagi banyak. Iya betul. Makelare akeh, calon objeknya juga banyak. Mele, nyeling bermodel penapa, mele. Ya Allah seperti itu ya. Terus kaman boleh ki membudakare nek mantum sekancan. Lo mantum sekancan kan sodakotan min ululin. Begitu kan ke tutup mulut. Nggak kayak tonggo tutup mulut ya, nggak kayak tonggo tutup mulut kan maksudnya itu kan niat sodako, tapi sodako minas sariko, sodako minal bulul itu tidak diterima oleh Allah.